Pengalaman Pelkesi dalam penanganan COVID-19 ya, itu berawal pada saat Maret 2020 dinyatakan pandemi global dan juga munculnya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 dengan terbentuknya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pada saat itu Pelkesi langsung di bawah komando pengurus pusat dan wilayah itu membentuk juga tim khusus. Jadi tim khusus ini melakukan assessment terhadap 75 rumah sakit anggota Pelkesi, kemudian melihat hasil dari assessment itu ternyata memang cukup mencemaskan. Kita tahu pada awalnya rumah sakit adalah garda terdepan karena pemerintah tidak mampu untuk menyediakan sumber daya, bahkan tata kelolanya pun belum baik pada saat itu. Hasil yang kami dapatkan dari hasil assessment itu ternyata memang rumah sakit kita, rumah sakit Kristen yang ada di berbagai tempat, khususnya yang ada pada zona merah waktu itu, kita tahu ya, ada zona merah mulai dari DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang akhirnya merambat sampai ke provinsi lainnya dan akhirnya semua provinsi kita terkena. Di situ terlihat sekali bahwa kebutuhan yang paling penting pada saat itu adalah ketersediaan alat pelindung diri atau APD. Jadi kebutuhan logistik juga yang menunjang terhadap pelayanan itu juga menjadi sangat penting, baik hand sanitizer, disinfektan, ataupun juga rapid test untuk swab, kemudian juga VTM maupun ventilator. Yang kita tahu untuk kasus-kasus yang sudah parah itu membutuhkan alat untuk membantu sistem pernapasan. Kemudian juga kebutuhan yang saat itu sangat penting untuk layanan rumah sakit adalah pembiayaan. Kita tahu sejak terjadinya pandemi itu banyak tenaga rumah sakit yang tidak bisa melakukan pelayanan, terutama poli umum. Ya, jadi banyak praktek-praktek dokter yang ditutup karena untuk melindungi tenaga kesehatan maupun juga masyarakat tidak berani untuk datang ke layanan kesehatan. Nah, di sini membuat rumah sakit kita itu menjadi tidak ada pemasukan. Padahal untuk operasional tetap jalan. Kemudian juga untuk penyediaan sarana logistik kesehatan ataupun APD pun mereka harus menyediakan segera, dan pada saat itu kita tahu bahwa harganya itu sangat-sangat mahal. Oleh karena itu rumah sakit secara finansial banyak yang mengalami kesulitan, bahkan ada beberapa rumah sakit kita itu bisa dihitung dalam 1-2 bulan itu akan tanda kutip itu bisa tutup pelayanan karena tidak punya dana operasional. Dari hasil assessment inilah akhirnya kami mencoba melakukan fundraising karena Pelkesi harus mengambil peran agar layanan kesehatan anggota-anggota Pelkesi harus tetap eksis, harus tetap berjalan. Lalu kita melakukan fundraising, kita mencari bantuan, di mana bantuan yang kita fokuskan dari penggalangan dana baik secara materi maupun non material itu kita menyediakan alat pelindung diri APD, kemudian logistik kesehatan. Memang kita membatasi untuk yang lebih banyak pada layanan kesehatan yang ada di zona merah. Kemudian kita juga mendukung khususnya untuk tenaga medis non medis kita, di mana mereka tetap harus fit dan mereka harus kita dukung secara gizi. Jadi
makanan-makanan yang bergizi, suplemen itu kami dukung untuk tenaga-tenaga medis non-medis kita yang ada di rumah sakit. Dan yang ketiga, saat itu juga dalam penanganan pandemi itu kita mendukung juga dalam penyediaan media informasi, media KIE untuk rumah sakit bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, pengunjung. Bahkan juga kita menyebarkan juga untuk gereja-gereja. Terutama pada saat itu sangat dibutuhkan sekali karena angka kematian sangat tinggi. Kita menyediakan media untuk bagaimana gereja ketika melakukan pemulasaran jenazah. Pada saat itu kan ada khusus ya protokol bagaimana pemulasaran jenazah. 3 hal itulah yang kami lakukan dalam penanganan pandemi pada saat yang lalu. Dan untuk pencegahan sendiri kita lebih banyak memang melakukan promosi kesehatan. Jadi Pelkesi bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan juga kita melakukan upaya-upaya bagi tenaga rumah sakit itu edukasi baik secara virtual maupun secara onsite. Jadi memang secara virtual kita memang mendorong rumah sakit yang sudah punya pasien-pasien yang istilahnya itu pasien yang biasa datang ya. Misalkan lah kan rumah sakit itu punya kadang-kadang di rumah sakit ada klub untuk diabetes ya, untuk jantung. Nah, mereka biasanya sudah punya kontak-kontak pasiennya dan itu yang kita gunakan untuk mereka melakukan edukasi secara virtual karena mereka sangat rawan atau sebagai komorbid itu sangat penting untuk mendapatkan edukasi kesehatan agar mereka bisa tercegah dari COVID-19. Nah, kemudian juga kita memperkuat kader-kader yang ada di wilayah binaan rumah sakit. Mereka dilengkapi dengan materi, dengan sarana untuk mereka bisa turun ke rumah-rumah untuk mengunjungi balita-balita karena pada saat itu posyandu tidak boleh dibuka untuk menghindari penyebaran ya. Lalu mereka melakukan kunjungan rumah dan itu kita bekali mereka dengan APD maupun juga dengan media-media yang bisa mereka gunakan ketika mereka menyampaikan tentang bagaimana perlindungan terhadap COVID-19. Bagaimana negara atau masyarakat dalam mengantisipasi COVID-19 ini, karena kita sudah mengalami banyak pasang surut ya selama pandemi sampai saat ini. Ya, Pelkesi melihat bahwa peran negara sangat penting, terutama di dalam regulasi. Ketika pemerintah sudah mencanangkan bahwa semua warga masyarakat Indonesia itu harus divaksin, itu sebuah regulasi yang sangat baik. Karena kita tahu bahwa vaksin itu kan sebenarnya suatu zat yang sengaja dibuat ya untuk membentuk kekebalan seseorang agar dia bisa tercegah atau tidak terjangkit terhadap penyakit tertentu. Jadi ini sebuah cara yang membantu untuk memproteksi seluruh warga masyarakat Indonesia itu bisa terhindari atau tercegah dari COVID-19. Nah, sehingga pentingnya pemerintah untuk terus mengkawal. Karena kita tahu kadang-kadang di daerah itu pemerintah daerah yang mungkin tidak teredukasi atau tidak tersosialisasi dengan baik, banyak masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat itu yang akhirnya tidak mau. Nah, ini yang penting bagi pemerintah. Terus yang kedua juga ketika pemerintah sudah mengeluarkan juga aturan bahwa protokol kesehatan itu menjadi alat yang juga harus diperhatikan untuk tempat-tempat tertentu, ini pun tetap harus ditegakkan. Karena kita tahu pada saat masyarakat berkumpul dengan
berbagai kondisi yang berbeda itu sangat dimungkinkan sekali, terutama untuk masyarakat yang mungkin kondisinya, terutama yang komorbid juga ya, itu kan sangat mungkin terpapar lagi. Jadi dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah itu sangat baik untuk dilakukan dan terus digalakkan sebagai sebuah budaya hidup. Jadi kepada masyarakat sendiri saya pikir inilah yang harus mereka gunakan sebagai sebuah habit ya, sebagai sebuah budaya hidup yang dilakukan. Minimal masyarakat itu pada saat dia melihat situasi-situasi keramaian yang mungkin juga sangat memungkinkan munculnya ya keterpaparan terhadap COVID, mereka tetap menggunakan masker. Mereka tetap berusaha untuk mencuci tangan, atau memang mereka bisa membawa hand sanitizer. 3 hal itu sesuatu yang menurut Pelkesi sangat baik diterapkan oleh masyarakat. Nah, memang kendalanya ada banyak kelompok-kelompok masyarakat yang belum teredukasi, dan disinilah kita sebagai lembaga yang juga menjadi mitra dari pemerintah harus membantu untuk terus mengedukasi, mengingatkan kelompok-kelompok yang memang mereka juga tetap bisa melakukan pola hidup sehat seperti itu. Mengenai isu kesehatan holistik, Pelkesi sejak terbentuknya selalu menggunakan moto ini. Pelkesi memiliki pelayanan yang holistik. Holistik yang kami garis bawahi ini adalah holistik kalau dilihat dari keputusan Alma-Ata tahun 78 bahwa kesehatan itu tidak semata-mata kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan sosial, bahkan juga sampai ke pemberdayaan masyarakat. Kemudian di layanan kesehatan yang holistik ini juga tidak semata-mata hanya kesehatan yang sifatnya kuratif. Jadi hanya mengobati saja. Tidak cukup itu. Tetapi kesehatan yang juga mengarah bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan yang lebih baik melalui promosi kesehatan. Bahkan kita bisa melakukan rehabilitasi, pemulihan, dan juga pemberdayaan. Jadi membuat masyarakat itu bisa mandiri dengan menjaga kesehatannya sendiri. Itu yang kami tekankan pada pelayanan yang holistik. Nah, saat ini memang pelayanan holistik ini harus dilakukan secara bersinergi, ya, harus terintegrasi, bersinergi. Jadi kalau Pelkesi fokus di kesehatan, ya artinya tidak semata-mata itu bisa dikerjakan hanya pada fokus kesehatan. Jadi harus bersinergi dengan aspek-aspek yang lain. Jadi kalau misalkan lah dengan Kementerian Kesehatan, maka kita pun harus juga terintegrasi, bersinergi itu dengan kementerian lainnya, bahkan dengan lembaga pemerintah lainnya. Nah, ini yang memang menjadi sebuah tantangan. Sebagai contoh, ketika saat ini kita didorong untuk melakukan percepatan penanggulangan TBC di Indonesia, ini sudah keluar juga ya Perpresnya 2021, di mana dibentuknya wadah kemitraan penanggulangan TB di Indonesia. Nah, ini memang yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Tetapi tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi harus juga dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, karena adanya bagaimana anak-anak yang dididik pun harus tahu untuk mencegah tidak terjadinya penularan terhadap TBC. TBC ini kan dimulai dari keluarga. Nah, ini pun akhirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Desa, ya, ini pun akhirnya harus terlibat karena mereka juga masuk pada kelompok-kelompok yang paling kecil, kelompok keluarga,
kelompok desa. Nah, ini pun harus bersinergi. Jadi saya melihat model-model kerja seperti ini di kementerian lembaga sebenarnya masih banyak yang terkotak-kotak. Nah, kalau Pelkesi juga bisa bermitra dengan mereka, artinya kita pun nanti akan bisa bersama-sama dengan mereka di level-level tertentu. Sebagai contoh, Pelkesi banyak bergerak di daerah. Di daerah itu kita bermain sampai di tingkat kampung. Jadi kita akan berinteraksi dengan kepala kampung, kita berinteraksi dengan posyandu. Nah, kalau dari kementerian lain yang memiliki program-program yang berkaitan dengan posyandu, dengan pemerintah desa, mereka pun teredukasi tentang bagaimana pencegahan TBC, maka penanganan kita akan komprehensif. Jadi kalau kita bisa dengan puskesmas untuk pencegahan, kemudian untuk rumah tangga, mungkin dari ada dinas lingkungan, mereka bisa dididik bagaimana menjaga lingkungan rumah yang sehat, ada ventilasi, terus cukup udara. Nah, hal-hal seperti ini kan akan membantu masyarakat itu semakin komprehensif dalam upaya pencegahan terhadap penularan TBC. Ini yang kami sikapi bahwa pelayanan kesehatan holistik itu memang sangat baik kalau bisa dijalankan tidak hanya oleh lembaga-lembaga yang fokus pada penanganan fisik, mental, sosial, bahkan spiritual. Nah, untuk spiritual, contohnya, bahwa kita juga perlu melakukan pendekatan dengan para para rohaniawan, ya, dengan berbagai keyakinan dan kepercayaan. Ini mereka pun perlu kita bekali untuk mereka bisa menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan hidup sehat di dalam rumah tangga ataupun di dalam kelompok-kelompok tertentu, misalkanlah kelompok biasanya kan ada ibadah-ibadah sektor, atau kalau di agama Islam itu kan mereka juga ada pengajian-pengajian. Nah, ini ketika disampaikan oleh para rohaniawan, ya, itu sangat efektif sekali. Mereka bisa mengingatkan masyarakat untuk melakukan pencegahan. Jadi holistik itu memang sesuatu yang sangat ideal, tetapi ketika kita bekerja sendiri-sendiri atau terkotak-kotak, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Tapi ketika ini bisa disinergikan, bisa dielaborasi, maka hasil yang optimal itu bisa kita capai. Pelkesi memang banyak bekerja di daerah-daerah, ya. Kalau melihat dari kategorial keanggotaan Pelkesi, kita didominasi oleh rumah sakit Kristen ataupun klinik-klinik Kristen. Nah, yang paling banyak anggota kita tuh justru ada di daerah-daerah. Jadi kalau di kota-kota tuh bisa dihitunglah dengan jari. Nah, di daerah itu justru kita juga melihat banyak sekali persoalan-persoalan, masalah-masalah kesehatan yang dasar, yang itu pun belum bisa mereka lakukan dengan baik. Sehingga kita lebih banyak fokus ke daerah. Kita fokus kepada daerah-daerah yang tidak ada akses pelayanan kesehatan ataupun sulit mereka mengakses pelayanan kesehatan. Makanya 3 tahun terakhir kami banyak sekali ke daerah-daerah pelosok, ya, ke daerah-daerah kepulauan, karena kami tahu dan kami melihat bahwa puskesmas di sana juga tidak ada. Jangankan puskesmas pembantu pun tidak ada. Artinya untuk mendampingi masyarakat di dalam memperhatikan kesehatan mereka itu sangat minim sekali. Jadi kalau kita melihat dari angka yang diperoleh oleh BPJS, itu kan banyak dana yang terpakai di BPJS itu untuk pengobatan-pengobatan yang sudah istilahnya itu udah termasuk parah gitu, ya, sampai jantung, kemudian juga stroke.
Nah, itu sebenarnya kan karena masyarakat itu tidak diedukasi untuk hal-hal yang mudah mereka lakukan, tetapi karena tidak diedukasi, akhirnya mereka tidak tahu dan mereka ketika datang itu sudah dalam kondisi yang parah. Jadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah itu tidak bisa mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Makanya kami menjangkau ke daerah-daerah yang tidak ada layanan kesehatannya, baik dari pemerintah khususnya maupun juga layanan-layanan kesehatan lainnya. Kemudian juga kita memang banyak juga masuk ke daerah-daerah Indonesia Timur karena di sana pun banyak komunitas Kristen yang tidak mendapat layanan kesehatan. Jadi kami juga coba untuk masuk bekerja sama dengan gereja-gereja lokal agar mereka juga bisa membantu kami untuk mendekatkan pelayanan ini kepada masyarakat di sana. Apa sih tantangannya? Ya, tantangannya pasti berat ya, terutama masalah finansial. Karena kita sadar bahwa ketika kita harus ke sana, kita membutuhkan transportasi yang tidak murah. Itu. Kalau masalah akomodasi itu relatif. Karena kita tahu di daerah atau di tempat-tempat yang sulit dijangkau itu, mereka justru sangat welcome. Mereka sangat senang kita bisa tinggal di tempat mereka. Mereka sangat sangat baik untuk melayani kita. Tetapi untuk sampai ke sana itu kita membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apalagi kalau kita harus pindah ke satu pulau, itu harganya luar biasa. Harganya benar-benar harga yang istilahnya itu nggak ada standarnya gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan kami. Tetapi yang paling penting memang yang kami yang menjadi kerinduan kami adalah tadi yang pertama ya, kami bisa menjangkau masyarakat-masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Yang kedua itu juga bagaimana kita bisa menurunkan angka-angka penyakit yang saat ini banyak yang harus diturunkan karena pemerintah sudah mendorong sampai 2024 kalau bisa penyakit-penyakit sindrom metabolik ya, kemudian penyakit-penyakit menular itu sebisa mungkin kita semakin turun. Masyarakat Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya, tetapi kita tidak bisa mengelola dengan baik. Jadi membuat mereka harus bisa mengelola makanan sehat dengan sumber daya lokal, itu juga harus kita ajari di daerah. Mereka tidak punya guru yang bisa mengajari, jadi kita harus mengajari mereka untuk hal-hal yang sangat sederhana, tetapi itu sangat penting untuk masa depan keluarga, bahkan juga untuk masa depan generasi penerus bangsa, anak-anak, karena sekarang banyaknya industri-industri kesehatan ya yang komersil. Jadi maksud saya saat ini kan banyak orang, minum susu itu sangat baik. Dulu kan kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang sempurna itu adalah apa? Yang sempurna itu adalah minum susu. Sekarang ini tidak berlaku lagi. Susu itu bagian dari protein dan itu sama dengan lauk. Jadi tidak ada lagi istilah 5 sempurna. Tapi kita sudah merubah mindset masyarakat bahwa kita perlu makan dengan gizi seimbang. Kita makan dengan komponen komposisi yang baik. Itu sudah ada dicanangkan juga oleh pemerintah, isi piringku. Jadi bukan susu. Dan kita tahu susu itu adalah apa? Itu kan bagian dari industri. Mereka hanya bisa menawarkan itu, tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik karena kita tahu susu itu mahal. Untuk masyarakat di daerah, mereka tidak mampu untuk membeli susu. Boro-boro untuk beli susu, untuk beli beras saja mereka susah gitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang kita harus edukasikan sampai ke daerah. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan sumber daya lokal, mengelola pangan lokal yang bisa meningkatkan gizi mereka untuk anak-anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan sehat. Itu yang menjadi harapan kita juga dengan upaya-upaya untuk mendekatkan
Pelkesi ke daerah. Nah, satu hal lagi, kenapa kami juga masuk ke level yang sulit dijangkau atau ke daerah-daerah pelosok? Sebenarnya juga di situ yang kita mau melihat apakah benar ketika di nasional kita bicara tentang sesuatu isu, apakah itu benar terjadi di daerah. Kadang-kadang di nasional bilang, oh ini sudah baik, pelayanan puskesmas sudah baik katanya kan, terus masyarakat sudah mendapatkan imunisasi. Ternyata ketika kita di daerah, apa yang dibilang bahwa oh anak balita itu sudah harus diimunisasi lengkap sampai 9 bulan. Banyak anak-anak balita kita di daerah itu tidak dapat imunisasi. Dengan berbagai pemahaman mereka yang salah, membuat mereka juga ketika ada yang mau memberikan vaksin atau imunisasi, mereka tidak mau menerima. Nah, hal-hal kayak gini, mitos-mitos yang juga muncul. Nah, ini menjadi data Pelkesi yang valid. Jadi kita mengumpulkan informasi-informasi yang memang valid dari daerah, dari masyarakat, dan ini yang bisa kita memperkuat kita ketika kita berbicara ke pemerintah di tingkat nasional. Itulah pentingnya kita menjangkau ke daerah-daerah. Kalau di perkotaan mungkin itu relatif sudah nggak terlalu sulit. Itu biasanya lebih kepada konflik-konflik internal ya. Tetapi kalau di daerah itu benar-benar itu menjadi satu masalah yang memang terbukti. Kalau memang itu salah dan benar, itu sangat terbukti. Nah, itu yang mendorong kami juga Pelkesi, kenapa kami harus ada di daerah, harus ada di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau, karena dari situlah kita bisa melihat cerminan dari Indonesia yang lebih kecil, dan kita bisa menyuarakan itu ke tingkat nasional. Berbicara tentang cerita sukses Pelkesi, ada beberapa cerita sukses ya. Mungkin salah satu yang berkaitan dengan kesehatan secara langsung kepada masyarakat ya, masyarakat di daerah itu adalah bagaimana kami mendampingi pemerintah lokal itu untuk bisa memasukkan dalam rancangan rencana program daerah ya, khususnya di tingkat kabupaten, itu mengalokasikan minimal 10% dari anggaran daerah itu bisa untuk kesehatan. Nah, ini yang sempat beberapa tahun kami dampingi ya, bagaimana kita memulai melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang-orang kunci yang ada di desa, kemudian juga kita memperkuat orang-orang kita yang ada di layanan kesehatan agar mereka tetap membangun, memberikan internalisasi yang benar dan juga menunjukkan pelayanan kita kepada masyarakat, dan mereka mengikuti proses itu. Jadi ketika kita melakukan perencanaan program kesehatan, kita melibatkan orang-orang kunci pemerintah lokal itu untuk melihat langsung. Nah, sehingga dalam proses itulah kita bersama-sama dengan mereka itu bisa memberikan satu gambaran yang membuat mereka dalam penyediaan alokasi untuk kesehatan itu memang sangat penting. Nah, ini kami dampingi di beberapa kabupaten, dan yang sampai kepada keluarnya ya keputusan itu di dalam rancangan daerah itu di Sumba, waktu itu di Sumba Barat, di Kabupaten Sumba Barat NTT. Itu sebenarnya terjadi di beberapa kabupaten juga, tetapi yang sampai di media dan itu dipublish ya, itu pengalokasian dana kesehatan untuk daerah sebesar 10%. Kalau untuk di tingkat nasional, memang kita lebih banyak waktu itu berkaitan dengan kerjasama dengan BPJS. Ya, kita tahu sejak 2014
di mana sudah ditekankan era BPJS, semua warga masyarakat itu harus menjadi anggota BPJS. Di situ pun peran rumah sakit sebagai provider kesehatan. Nah, kami melakukan kajian waktu itu untuk melihat seberapa besar tingkat kepuasan dari masyarakat sebagai penerima layanan maupun juga fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit kita di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, hasil asesmen itu kami tunjukkan langsung kepada BPJS Pusat, kepada Kementerian Kesehatan, dan hasil rekomendasi itu menjadi input bagi BPJS Kesehatan waktu itu, terutama tentang beberapa alokasi untuk penyakit-penyakit tertentu yang belum sesuai dengan apa yang disediakan oleh layanan kesehatan. Artinya biaya yang diklaimkan oleh rumah sakit kepada BPJS itu tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah, ini menjadi input bagi BPJS untuk melakukan pertimbangan evaluasi terhadap biaya-biaya yang sudah mereka tetapkan. Kemudian juga di sisi lain, bagaimana rumah sakit kita sebagai provider kesehatan itu mereka benar-benar memperhatikan layanan yang sesuai dengan standar. Nah, ini juga menjadi feedback ya. Satu sisi menjadi feedback bagi PLKSI, khususnya anggota-anggota yang menjadi provider. Tetapi di sisi lain oleh pemerintah mereka juga memperhatikan biaya-biaya yang mereka sudah kelompokkan itu untuk ditinjau kembali. Dan ini dilakukan secara berkala sampai ada beberapa saat ini biaya-biaya yang sudah disesuaikan dengan dengan kebutuhan rumah sakit sendiri.